Silakan Ibu pertanyaannya. Ya, terima kasih atas kesempatannya, Bu Moderator. Yang saya hormati Ibu narasumber, Ibu Ridwan. Pertanyaan saya terkait tadi yang Ibu sampaikan, bahwa untuk penyusunan SKP 2022 nanti kita akan ada panduan untuk revisi Permenpannya. Apakah berarti kita dalam menyusun SKP 2022 ini nantinya menunggu dulu nih regulasi yang hasil revisi beserta panduan pengelolaan untuk penyusunan SKP-nya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin menegaskan kembali Bu Ridwan terkait pejabat penilai. Karena dengan diterbitkannya SEDKN nomor 1, di situ sudah dikunci itu Bu, bahwa yang menjadi pejabat penilai adalah pejabat administrasi. Nah, di sini bagaimana misalkan, seperti tadi contoh kepala sekolah, dia adalah HJF, yang diberikan pendelegasian kewenangan untuk bisa menjadi pejabat penilai. Apakah itu bisa juga berlaku untuk JF-JF yang lain? Karena mengingat nih Bu, di daerah, di OPD-OPD, jika pejabat penilainya itu ditarik ke atas, tidak diperkenankan untuk JF yang diberikan pendelegasian kewenangan, akan sangat banyak sekali PNS yang akan dinilai oleh pejabat administrasi tersebut. Jadi jika misalkan JF yang diberikan pendelegasian kewenangan, apakah bisa dia juga menjadi pejabat penilai? Itu yang kedua. Dan yang ketiga, terkait untuk sekretariat, saya izin berbicara agak teknis sedikit. Untuk sekretariat yang ada di perangkat daerah, biasanya mereka tidak punya cantolan secara teknis di sasaran PK JPT. Apakah untuk mengatasi hal tersebut, apakah jadi wajib nih semua JPT wajib melampirkan atau mencantumkan rencana kinerja direktif pimpinan untuk cantolan unit-unit kerja yang tidak menyentuh secara teknis sasaran strategis yang ada di PK JPT tersebut. Yang keempat, izin Bu, mengenai dialog kinerja. Tadi bahwa Ibu tekankan bahwa dialog kinerja sangat-sangat menentukan dalam penyusunan SKP. Bagaimana misalkan jika dari hasil dialog kinerja itu, Bu, ternyata ada perbedaan target-target dengan dokumen perencanaan yang ada di atasnya, misalkan rentra atau renja OPD tersebut. Dari hasil dialog kinerja antara atasan langsung dengan bawahan di unit kerja tersebut, ternyata berbeda nih dengan dokumen perencanaan yang ada di atasnya. Itu seperti apa nanti dalam penyusunan SKP-nya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sri. Ada 4 pertanyaan Ibu Luan. Clear juga seperti halnya Bapak dari RRI. Apakah penyusunan SKP untuk 2022 ini menunggu regulasi atas informasi Ibu bahwa akan ada revisi? Kemudian bagaimana dengan pendelegasian wewenang sebagai pejabat penilai untuk para JF? Kemudian untuk sekretariat di perangkat daerah, karena pada umumnya tidak ada cantolannya di PKJPT-nya. Dan yang keempat, ketika dialog kinerja muncul perbedaan target dengan dokumen perencanaan. Seperti apakah langkah tindak lanjutnya? Baik, mohon Ibu Luan untuk bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Sri. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Moderator. Terima kasih juga kepada Bu Sri. Jadi untuk pertanyaan pertama, apakah kami harus menunggu? Sebenarnya ketika saya mengatakan revisi itu perbaikannya tidak terlalu banyak ya Bapak Ibu, perbaikannya hanya di penilaian saja. Lalu kami memasukkan bahwa kebijakan ini adalah mengatur untuk P3K juga, perilaku kerja itu diatur melalui core value. Nah, itu saja yang berubah sebenarnya. Jadi perubahannya tidak banyak, tapi perubahan yang tidak banyak ini esensial, seperti itu. Kayak menghilangkan lampiran SKPJF itu kan esensial. Maka dari itu butuh revisi. Tapi tadi yang mulai dari awal saya jelaskan, cascading, matrix, itu tetap ada. Karena itu adalah akarnya. Itu tidak berubah sama sekali. Yang berubah nanti cara penilaiannya saja. Kita tidak pakai rumus-rumus rumit 90, 80, 120 itu tidak lagi. Penilaiannya akan lebih humanis dan lebih benar-benar menyentuh apa evidence-evidence yang sudah Bapak Ibu berikan. Itu. Jadi tidak perlu menunggu karena format SKP-nya sama saja, bisa kuantitatif atau nanti bisa kualitatif, bisa disesuaikan saja. Nah, untuk cascading-nya itu sama prinsipnya, output dan ekspektasi. Seperti itu. Nah, lalu
Nah, tadi kan Bapak Ibu menyebutkan sempat ada SEBK nomor 1 ya Bapak Ibu ya. Nomor 1 tahun 2022. Itu kan di situ seperti ada di state ya pejabat penilainya. Nah, jadi kami juga tadi saya sudah sempat sampaikan juga, kami akan mengeluarkan SE juga, SE lanjutan sebenarnya, lanjutan dari SEBKN yang pertama, yaitu terkait dengan penilaian tubel, penilaian kinerja dan perbaikan SE kemarin. Nah, seperti itu. Jadi kalau di PP 30 itu clear ya Bapak Ibu ya. Jadi pendelegasian kewenangan itu dimungkinkan kalau memang ada pendelegasian kewenangan. Seperti itu. Jadi tidak harus misalnya begini, kan pejabat pelaksana itu kan seolah-olah harus yang menilai itu pengawas ya. Tidak. Kalau memang sudah penyetaraan di bawah pelaksana itu tidak ada subkor ataupun ada subkor koor cuman tidak diberikan pendelegasian kewenangan menilai, maka dia harus menilai JPT-nya. Seperti itu. Tapi kalau ada pendelegasian kewenangan, bisa seperti itu. Jadi itu tergantung keputusan PPK atau PYB-nya. Seperti itu saja sederhananya. Nah ini pertanyaan yang bagus sebenarnya Bapak Ibu ya, untuk Bapak Ibu di lingkup sekretariat. Saya paham benar ketika saya exercise memang seringkali tidak ada cantolannya di perjanjian kinerja unitnya. Karena biasanya perjanjian kinerja itu basisnya itu adalah stakeholder saja ya Bapak Ibu, stakeholder luar. Nah, output-output yang atau outcome yang terkait dengan stakeholder, padahal sebenarnya sekretariat itu juga sangat esensial ada. Nah, seperti itu. Jadi kalau kami sarankan, silakan ditambahkan. Silakan ditambahkan di SKP pimpinannya itu adalah selalu kami sarankan yang pertama itu adalah indeks kepuasan pegawai terhadap layanan internal. Nah, di situ semua kinerja-kinerja sekretariat berkumpul. Nah, jadi ada beberapa OPD yang memang sudah jauh ya Bapak Ibu ya, sudah bagus itu perjanjian kinerjanya ada itu, kepuasan internal itu masuk. Nah, itulah cantolan untuk bagian sekretariat. Jadi layanan data, layanan kepegawaian, layanan keuangan itu nanti intervensinya adalah ke kepuasan internal. Nah, seperti itu. Itu jadi silakan ditambahkan di JPT-nya terlebih dahulu, baru nanti di tagging. Nah, itu saran dari kami. Karena harusnya itu ada. Nah, gitu. Di beberapa OPD itu ada ya Bapak Ibu, di beberapa OPD itu masuk indeks kepuasan. Jadi selain basis kinerjanya itu stakeholder luar, juga ke dalam juga dinilai. Nah, karena tanpa adanya layanan kepegawaian, keuangan, kan yang teknis juga tidak mungkin jalan. Kan seperti itu. Lalu, nah, Mohon izin Ibu Luan, mungkin iya. saya ada sedikit lost. Berarti ketika menambahkan indeks kepuasan internal ini, apakah kemudian kita tambahkan di SKP-nya saja atau kemudian PK-nya juga direvisi nih Bu Luan? Idealnya di PK-nya ada. Nah, tapi kan Mm-mm. masalahnya seperti ini, PK itu akan sangat sulit merubahnya ya Ibu ya. Nah itu. Jadi di lapangan yang terjadi adalah PK itu sulit merubahnya. Nah, akan Betul. sangat beruntung memang OPD yang sudah memasukkan itu di dalam PK-nya ada. PK. Jadi di beberapa Pemda itu bagus, itu dalam PK-nya sudah ada kepuasan. Nah, tapi kalau tidak ada dan susah juga berubahnya, silakan masukkan ke SKP. Baik. Karena SKP tadi lebih dinamis. Nah, lebih bisa banyak jika ingin dikembangkan itu bisa di SKP. Nah, jadi tidak perlu ribet, masukkan saja dulu ke SKP-nya. Iya, siap. Terima kasih. Jadi nanti silakan dibikin survei kecil-kecilannya seperti apa, karena harusnya itu ada ya Bapak Ibu ya. Harusnya itu ada survei bagaimana pegawai puas tidak dengan keuangannya, pencairan uangnya selama ini tepat waktu tidak, atau perlu diminta-minta dulu tidak, kan itu harusnya ada tercermin seperti itu. Nah, lalu pertanyaan terakhir, dialog kinerja kan sangat menentukan ya ternyata. Nah, bagaimana kalau ada perbedaan-perbedaan target terhadap perencanaan kinerja atasnya? Nah, idealnya begini ya Bapak Ibu, kita berbicara perencanaan kinerja itu adalah top down. Dari atas dulu baru ke bawah. Idealnya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Artinya tadi yang sudah saya sebutkan, perencanaan atasnya juga harus sudah bagus. Seperti itu. Sudah harus bagus, target-targetnya clear, indikator-indikatornya clear, baru nanti bisa turun ke individunya juga tidak susah kan seperti itu, atau tidak terjadi perbedaan. Tapi bagaimana kalau nyatanya di lapangan itu terjadi perbedaan target daripada atasnya. Nah, misalkan kasus yang terjadi sekarang itu misalnya COVID ya Bapak Ibu ya, karena COVID beberapa target itu tidak selesai misalkan seperti itu. Itu sebenarnya bisa disesuaikan dengan SKP-nya. Karena SKP berbicara itu ekspektasi. Nah, mungkin saja dengan targetnya tidak sama dengan perencanaan atasnya, tapi dengan COVID sudah bisa tercapai segitu, itu sudah sesuai ekspektasi pimpinannya. Nah, itu didialogkan saja.
penentuan target itu juga ada panduannya di Permen 48. Ada beberapa kriterianya, baseline-nya berapa, kebijakan yang sudah ada berapa, kondisi internal dan eksternal dari instansi. Jadi bisa dilakukan penyesuaian target. Nah, mungkin akan lebih baik memang kinerja atasnya atau seperti di Renstra, di PK itu bisa berubah, itu akan sangat baik. Tapi kalau tidak dimungkinkan, silakan dialog dengan pimpinannya. Karena yang akan mempertanggungjawabkan itu adalah pegawai dengan pimpinannya. Seperti itu. Jadi tidak perlu terlalu saklek ya Bapak Ibu. Dan ini merupakan bagian dari evaluasi kita juga dalam merencanakan. Nah, karena kan kita baru berbicara rencana. Nah, seperti rencana, pelaksanaannya nanti harusnya bisa kita lihat kondisi existingnya bagaimana dan penambahan strategi. Misalkan kalau tidak mau berubah target, itu bisa dengan penambahan strategi. Banyak hal-hal yang bisa dilakukan di lapangan. Jadi jangan kita terlalu terfokus dengan, oh targetnya kan segitu. Nah, bisa jadi strateginya kita perbanyak. Nah, seperti itu saja.